Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan pemeriksaan akuntansi dengan judul Persediaan Barang Dagang dari kelompok 3, yaitu dengan saya Rajmaudina Alkanza dan teman saya Nina Indriani. Pengertian persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang adalah barang-barang yang dibeli perusahaan dengan maksud dijual lagi barang dagangan atau masih dalam proses produksi yang akan diolah lebih lanjut menjadi barang jadi, kemudian dijual, atau akan digunakan dalam proses produksi barang jadi yang kemudian dijual. Di dalam suatu dunia industri, perdagangan, dan distribusi, barang dijadikan sebagai unsur utama yang diniagakan mulai pembelian hingga penjualan. Persediaan barang dagang ini dibagi dalam beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, barang dagang dalam industri perdagangan, yaitu adalah barang yang digunakan dalam bidang usaha ini dibeli dari pemasok, disimpan, dan kemudian dijual kepada pelanggan tanpa adanya perubahan komposisi atas barang yang dimaksud. Yang kedua, barang dalam industri manufaktur, yaitu adalah barang yang digunakan dalam bidang usaha ini pada dasarnya memerlukan proses pengolahan lebih lanjut sebelum dijual kepada pelanggan. Adapun jenis barang yang dimaksud dibagi menjadi 3 bagian, antara lain bahan mentah, yaitu bahan yang dibeli dari pemasok untuk diolah lebih lanjut. Yang kedua, ada bahan penolong atau setengah jadi, yaitu bahan yang telah diolah namun masih perlu proses penyelesaian. Yang ketiga, ada barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dipasarkan. Lalu, ada tujuan persediaan barang dagang, yaitu untuk penentuan jumlah produksi, penentuan harga persediaan, sistem pencatatan persediaan, dan kebijakan tentang kualitas persediaan. Fungsi persediaan barang dagang. Yang pertama, ada fungsi decoupling, merupakan fungsi perusahaan untuk mengadakan persediaan decouple dengan mengadakan pengelompokan operasional secara terpisah-pisah. Yang kedua, ada fungsi economic size, yaitu merupakan penyimpanan persediaan dalam jumlah besar dengan pertimbangan adanya diskon atas pembelian bahan, diskon atas kualitas untuk dipergunakan dalam proses konversi, serta didukung kapasitas gudang yang memadai. Yang ketiga, ada fungsi antisipasi, merupakan penyimpanan persediaan bahan yang fungsinya untuk menyelamatkan jika sampai terjadi keterlambatan datangnya pesanan bahan dari pemasok. Tujuan utama adalah untuk menjaga proses konversi agar tetap berjalan lancar. Metode pencatatan persediaan barang dagang. Yang pertama, yaitu metode fisik, mengharuskan perhitungan barang secara fisik di gudang untuk mengetahui jumlah persediaan barang dagang. Ketika terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan persediaan tidak langsung dicatat atau di jurnal. Hanya transaksinya yang dijurnal, misalnya transaksi pembelian atau penjualan. Maka yang dicatat adalah transaksi pembelian atau penjualan tersebut. Walaupun jumlah persediaan di gudang bertambah atau berkurang, pos persediaan tidak perlu dicatat. Contoh jurnal pembelian atau penjualan pada metode fisik. Ini jurnal transaksi pembelian persediaan. Pembeliannya yaitu ada di debit, kasnya ada di kredit. Jurnal transaksi penjualan, kasnya di debit, penjualan di kredit. Seperti yang terlihat pada jurnal tersebut, tidak ada pencatatan akun persediaan barang. Untuk mengetahui jumlah persediaan pada akhir periode persediaan barang harus dihitung secara fisik stock of name, dan karena jumlah persediaan tidak dicatat, maka harga pokok penjualan juga tidak bisa diketahui. HPP baru bisa dihitung ketika persediaan sudah dihitung secara fisik pada akhir periode. Yang kedua, metode perpetual. Metode pencatatan persediaan perpetual adalah metode yang mencatat atau menjurnal persediaan barang dagang apabila terdapat transaksi yang berhubungan dengan persediaan. Jadi, apabila terdapat transaksi yang menyebabkan jumlah persediaan berubah, maka rekening persediaan juga akan turut dicatat. Contoh jurnal transaksi pembelian dan penjualan metode perpetual. Jurnal transaksi pembelian persediaan, yaitu persediaan ada di debit, kasnya di kredit. Jurnal transaksi penjualan, kas di debit, penjualan di kredit, harga pokok penjualan di debit, persediaan di kredit.
bahwa persediaan turut dicatat dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dan juga semua transaksi yang bisa mempengaruhi jumlah persediaan barang. Dan pada transaksi yang penjualan langsung dibandingkan dengan harga pokok penjualan, jumlah persediaan barang dan HPP langsung bisa diketahui sewaktu-waktu tanpa harus menunggu perhitungan fisik. Contoh persediaan barang dagang. Yang pertama, PT Nivea Rotan melakukan pembelian tunai 10 unit kursi seharga 500.000 per kursi dan mendapatkan potongan sebesar 5%. PT Nivea Rotan harus menanggung ongkos pengiriman sebesar 400.000. Ketika barang telah diterima, ternyata terdapat 1 buah kursi yang cacat dan dikembalikan lagi kepada supplier. Yang ketiga, sebanyak 7 kursi terjual secara tunai dengan harga 950.000 per unit dengan memberikan diskon sebesar 5% kepada pembeli dan untuk mengantar kursi tersebut hingga ke rumah pembeli. PT Nivea Rotan mengeluarkan uang sebesar 100.000. Yang keempat, sebanyak 2 kursi dikembalikan lagi atau direturn karena tidak memenuhi spesifikasi pembeli. Maka pencatatan jurnal transaksi tersebut dengan metode fisik dan metode perpetual adalah sebagai berikut. Yang metode fisik, keterangan jurnalnya, yang pertama, pembelian didebet sebesar 5.150.000, kasnya dikredit sebesar 5.150.000. Sedangkan metode perpetual keterangan jurnalnya, pembelian ada di debit sebesar 5.150.000, kasnya dikredit 5.150.000. Yang kedua, kasnya ada di debit 500.000, retur pembelian dikredit 500.000. Metode perpetualnya, kasnya di debit 500.000, persediaan dikredit 500.000. Yang ketiga, metode fisik, kasnya di debit sebesar 6.217.500, penjualannya dikredit 6.217.500. Metode perpetualnya, kasnya 6.217.500, penjualannya dikredit 6.217.500, HPP-nya didebet 3.605.000, persediaannya dikredit 3.605.000. Yang keempat, retur penjualan didebet sebesar 1.805.000, kasnya dikredit sebesar 1.805.000. Metode perpetual, keterangan jurnalnya, retur penjualan didebet sebesar 1.805.000, kasnya dikredit sebesar 1.805.000, persediaannya didebet 1.030.000, HPP-nya dikredit sebesar 1.030.000. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.